Kata Syekh Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa itu ada 3. Pertama tingkatan syaumul awal, yang kedua syaumul khusus, yang ketiga syaumul khususil khusus. Kita buka cie-cie, kita lihat di tinggi nama puasa awal. Pertama tingkatan syaumul awal, yaitu puasa orang awam, menahan rasa lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau maghrib. Dan 100% orang Islam yang berpuasa pasti seluruhnya melakukan itu, sehingga puasa awam ini disebut juga dengan puasa umum. Tingkatan kedua yaumil khusus, yaitu menahan dari segala hal anggota tubuh yang akan merusak ibadah puasa, baik menahan mata melihat dari hal-hal yang dilarang, menahan tangan dari mengambil sesuatu yang dilarang, menahan kaki dari sesuatu yang dilangkahkan kepada jalan yang haram, menahan telinga dari mendengarkan apa hal yang dilarang, menahan mulut mengeluarkan ataupun berucap sesuatu yang dilarang. Sehingga orang yang puasa khusus ini sudah ada tingkatannya yang lebih tinggi, dalam artian anak basibak juga siap baik juga batin. Kalau tingkatan awam, seluruh orang yang berpuasa melakukan ini, tetapi tingkatan yang kedua ini tidak semuanya. Dalam artian apa? Ada orang yang sekedar menahan rasa lapar saja, menahan rasa haus saja, tetapi ia masih berunding, berarti ia belum mencapai tingkatan yang kedua. Berarti ia masih puasa awam baru. Ia sudah menahan rasa haus, tetapi telinganya masih mendengarkan gunjingan, mendengarkan hal-hal yang jelek, berarti ia baru tingkatan puasa awam, tingkatan yang benar. Ia menahan rasa lapar dan haus, tetapi kakinya melangkahkan ke tempat yang berbuat dosa juga, berarti ia baru puasa awam, belum tingkatan yang kedua. Alhamdulillah, ia menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan kaki, menahan tangan, menahan mulut, menahan telinga, dan menahan anggota tubuh yang ketujuh itu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti dia sudah berada di tingkatan puasa yang kedua. Tingkatan puasa yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yaumil khususil khusus, puasa yang khusus di atas yang khusus. Apa itu? Menahan diri dari sifat yang tercela. Apa itu sifat tercela? Penyakit hati yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Ada 7 pula: iri, dengki, dendam, hasad, hasud, takabur, sombong, riya. Ia sudah menahan rasa lapar dan haus. Anggota tubuhnya mulai dari mulut, kaki, tangan sampai kepada seluruh anggota tubuh yang 7 sudah dia tahan, alhamdulillah. Tetapi hatinya masih ada iri dengki, belum mencapai tingkatan yang ketiga. Masih ada sombong di hatinya, belum mencapai tingkatan yang ketiga. Masih ada takabur, riya untuk beribadah, belum mencapai tingkatan yang ketiga. Ma'asyiral muslimin, majelis taklim yang berbahagia, kalau sudah ada kita menahan riya, menahan takabur, menahan sombong, menahan dengki, dan seterusnya yang 7 tadi, ditambah dengan menahan 7 anggota tubuh, dan kita menahan rasa lapar dan haus, alhamdulillah berarti kita sudah berada di tingkatan yang ketiga, sama dengan tingkatan muhsin, muslim, mukmin, muhsin. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, berbeda jalan, tujuan sama. Dalam ilmu tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, pertama puasa syariah. Apa itu puasa syariah? Menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai dengan ketentuan kaidah fikih, itu puasa syariah. Dan umumnya kita alhamdulillah melakukan itu semua. Kita tidak makan di siang hari, kita tidak minum di siang hari, kita tidak berjima di siang hari, alhamdulillah, itulah puasa syariah yang kita lakukan. Yang kedua tingkatannya puasa tarikah atau puasa tarikah.
menahan hati dari hal-hal sifat yang dapat menjauhkan diri dari Allah dan Rasulnya, seperti yang disebutkan tadi, sifat yang 7 tadi. Kalau dalam kitab Imam Al-Ghazali ini tingkatan yang ketiga, tetapi dalam tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini tingkatan yang kedua. Menahan iri, dengki, dendam, hasud, ria, sombong, takabur. Kita tahan sifat ini namanya tingkatan puasa kita thariqah. Kalau puasa syariah batalnya ketika sudah berbuka yaitu maghrib, tapi thariqah ini tidak ada berbukanya. Dalam artian puasa ini ditahan siang dan malam. Kalau Allah makan minum ditahan sampai maghrib berbuka, itu syariat. Tapi kalau thariqah tidak ada berbuka, siang malam ditahan. Dalam artian iri dengki bukan ketika puasa saja ditahan, tetapi di malam harinya pun kita tahan. Takabur bukan ditahan di siang hari saja, malam pun kita tahan. Ria bukan di siang hari saja kita tahan, malamnya pun kita tahan. Dalam artian seluruh amal ibadah syariah, puasa itu batalnya atau berbuka saat maghrib, tetapi yang thariqah tidak ada berbuka. Berbukanya ketika sudah mati. Kenapa? Karena selalu menahan mulai siang dan malam, menahan takabur, sifat sombong dan lain sebagainya. Yang terakhir ketiga, tingkatan puasa hakikat atau hakikat. Apa itu? Menahan dari segala hal yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Kalau dalam kajian disebut dengan mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Pada kajian itu dikatakan puasa. Dalam artian puasa hakikat meninggalkan ataupun menahan segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Kalau umpamanya contoh main HP tapi meninggalkan awak lupa kepada Allah, tinggalkan HP. Nah, itu puasa hakikat betul. Kalau main bola tapi melupakan Allah kepada Allah, maka tinggalkan main bola. Itu puasa hakikat namanya. Babukonya pun tak ada. Kalau syariat babuko ketika maghrib, tarikat babukonya alam meninggal, itu pun hakikat babukonya pun ketika alam meninggal. Dalam artian menahan. Jadi dari tingkatan itu lah tingkatan kepada awak puasa. Mungkin umumnya orang puasa awal menurut Al-Ghazali, atau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tingkatan puasa awal baru tingkatan syariah. Kalau tingkatan tarikat separuh. Kenapa separuh? Ya kadang sombong bisa watahan, ria bisa watahan, hasud susah watahan, iri dengki susah watahan. Jadi untuk tingkatan tarikat ini asal separuh. Kalau syariah alhamdulillah. Apalagi hakikat, itu belum mungkin. Apa mungkin ada dua rasul ini. Jadi apa nak mengatakan dulu, apa mengatakan dia bersurah. Mari memohon kepada Rasul, mudah-mudahan tingkatan itu semakin hari semakin meningkat dalam diri awak. Mudah-mudahan amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu